Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ms. Dewi akan sedikit menjelaskan tentang beberapa ungkapan atau utterance in English tentang talking about future event. Future event itu sesuatu yang akan terjadi. Jadi ada beberapa ungkapan dalam bahasa Inggris ketika kita sedang ngobrol sesuatu yang akan terjadi yang bisa digunakan mahasiswa semuanya. Oke. Conversation A, B, C, D, silakan dibaca sendiri. Ms. Dewi akan langsung menjelaskan tentang improving your conversation. Bagaimana memperbaiki atau menambah gitu ya, kemampuan conversation. Ini ada kata, no one can say for sure what will happen in the future, yet we often talk about it. Future events can be described in several different ways depending on how probable it's that they will happen. Jadi, intinya di situ, ketika kita ingin menyampaikan tentang future events atau aktivitas yang akan terjadi, event yang akan terjadi itu bisa dalam berbagai cara. Contohnya, kalau yang pertama ini ada schedule event, itu the present tense is used to talk about the futures. It's used to give a times of schedule event or 1990% probability. Jadi kita itu bisa ngobrol tentang future event itu dengan tenses present tense ketika memang sesuatunya itu akan 99% itu terjadi gitu ya. Contohnya yaitu apa? Yaitu event yang sudah terjadwal. Event yang sudah terjadwal itu kan berarti 99% itu akan terlaksana terjadi. Contohnya apa? Misal jadwal kereta api, jadwal pesawat terbang, seperti itu. Jadi kita bisa mengungkapkannya dengan menggunakan present tense, walaupun itu sesuatu yang baru akan terjadi, yang biasanya pakai apa? Kata akan pakai will gitu ya. Tapi kita bisa pakai present tense. Contoh di sini, the flight leaves at 4 o'clock in this afternoon. Kemudian the movie starts 5 o'clock, so just be late. Ya. Jadi sesuatu yang sudah terjadwal itu kita bisa berbicara atau mengungkapkannya dengan present time. Present time itu apa? Present time itu pakai kata kerja bentuk pertama. Iya, benar sekali. Present time itu pakai kata kerja bentuk pertama. Di sini ada the flight leaves at 4 o'clock this afternoon. Kenapa di sini kita bisa pakai present tense? Karena dia sudah schedule event, sesuatu yang sudah terjadwal. Kemudian the movie starts at 5 o'clock, so don't be late. Filmnya itu mulai pukul 5, jadi jangan terlambat ya. Ini kan sudah terjadwal. Jadi sesuatu yang sudah terjadwal itu kita bisa ngomongnya dengan present tense. The present tense is also used to tell what normally happened and is expected to be the same in the future. Ya. The store, contohnya di sini, the store open at 10 o'clock tomorrow morning. The children go back to school in September. Class ends at 3:15. The train stops near our buildings every hour. Jadi, present tense itu juga digunakan untuk sesuatu yang memang normally happen, memang biasa terjadi gitu ya, dan akan sama terjadinya dengan yang kemarin terjadi. Misal toko yang pertama ini contohnya the store open at 10 o'clock. Tokonya itu buka jam 10. Jadi memang tokonya itu buka setiap jam 10, pasti buka jam 10 gitu. Jadi kita bisa ngomongnya pakai present tense walaupun misal kita mau ngobrol atau ngomongnya besok itu tokonya buka jam segini gitu ya, akan buka jam segini gitu. Kita bisa pakai will, tapi kita juga bisa pakai present tense untuk mengungkapkannya karena memang biasa terjadinya seperti itu. Biasanya itu memang buka jam 10 seperti itu. Paham ya? Oke. Kemudian yang di sini I'll bet. Ya, I'll bet. The present tense is used to express I'll bet, meaning I'm pretty sure it will happen. I'll bet. Aku berani bertaruh seperti itu ya. I'm pretty sure it will happen. I'm pretty sure di sini bukan aku yakin cantik tuh bukan, tapi I'm pretty sure di sini itu sangat yakin akan terjadi. Ketika
kita mau ngobrol sesuatu yang memang kita yakin akan terjadi, itu kita juga bisa pakai present tense dengan menggunakan I'll bet. I'll bet she wins the election. Bertaruh, dia itu akan menang di pemilihan gitu ya. I'll bet he calls me as soon as he gets home. Jadi memang dia sudah yakin suatu itu akan terjadi, maka dia mengungkapkannya dengan I'll bet. Diikuti apa? Diikuti present tense, kata kerja bentuk pertama. I'll bet di sini kata kerja bentuk pertama. Sampai di sini paham ya? Oke, selanjutnya ada goings to. Goings to ini sudah sering sekali Miss Dewi jelaskan bagaimana cara penggunaannya. This need to be going to is used to indicate even plan for the near future. 95% probability. Jadi ketika kemungkinan terjadinya itu 95% karena sudah direncanakan dekat near future. Jadi memang sudah direncanakan dan akan terjadinya itu dekat gitu loh. Misal nanti sore atau nanti siang, misal seperti itu. Misal di sini, we're going to move to our new house next month. They're going to get married in June. Jadi ini dekat gitu. Oh, besok Juni gitu. Pindahnya kapan? Bulan depan gitu. Atau misal nanti sore mau ke pasar gitu misal gitu. Kita juga bisa pakai going to gitu ya. Karena masih 95% kemungkinannya. 95% probability. Paham sampai di sini? In informal conversations, going to is often pronounced pronoun. I'm going to see my grandmother this afternoon. Kalau kita sewaktu ngobrol atau if we have conversations with our friends, misal kita baru ngobrol sama teman kita kan boleh ya ngobrol secara informal gitu ya. Jadi kita bisa pakainya pronoun. I'm going to see my grandmother. I'm going to see a movie. And I'm going to go misal seperti itu. I'm gonna go to sini. Paham ya sampai sini ya? Jadi gonna itu bisa digunakan ketika informal conversation yang sama artinya dengan going to. The present progressive basic verb plus ing can be used as an alternative to going to gitu ya. Langsung we're moving, we're getting gitu ya. Jadi langsung di sini. Ini nggak pakai ini, tapi nggak pakai going to, tapi di sini ditambahin ing. We're moving, we're getting, we're planning to go to the camp tomorrow. Doing homework after school. Jadi bisa dibentuk seperti ini tanpa going to, tapi verbnya ada tambahan apa? Ing, benar sekali. Kemudian ada will probably. Will probably plus basic verb is used to indicate about 75% probability of happening. Jadi ketika kita ngobrol, kemudian kita tahu kemungkinannya itu 75% lah, misal seperti itu. Jadi kita bisa pakai will probably, ya. She will ini seal ini singkatan dari she will. She will probably leave. We will probably leave. Ya. Probably one itu will plus not disingkat jadi one plus basic verb. Basic verb itu kata kerja basic atau kata kerja bentuk pertama is used to indicate about 35% probability of happening. He probably won't come with me. He probably won't like this movie. Kemudian kalau my atau Mike ini bentuk kedua dari my ya, itu kemungkinan terjadinya 50%. Jadi ketika kita ngobrol sesuatu yang future event dan itu kemungkinan terjadinya itu hanya 50%, maka kita pakai kalau nggak may ya, may gitu ya. He may be late because he has to work until 6. Jadi memang kita udah tahu, oh dia kerja jam 6, berarti dia akan terlambat, kemungkinan besarnya 50-50 gitu ya, 50% memang dia bakal terlambat, kecuali memang dia izin kerja gitu. I might come over tomorrow, it's depend on what time I get home. Ya. Kemudian maybe itu juga menunjukkan tingkat terjadinya 50% sama dengan my dan my gitu ya. Kalau tidak seperti my,
Tidak seperti my dan my. Kalau maybe itu diletakkan is placed before the subject, sebelum subject ya. Kalau ini kan setelah subject itu orang. He may, berarti may-nya setelah subject. Kalau maybe itu sebelum subject, sebelum orangnya. Jadi maybe they will be late. Maybe I will come over tomorrow. Paham ya? Jadi sama-sama 50%, tapi peletakannya berbeda. Kalau may itu setelah subject atau setelah orang, kalau maybe itu sebelum subject atau sebelum orangnya. Paham sampai di sini? Are you with me? Oke. Yang selanjutnya saya geser dulu ya. Oke, yang selanjutnya ada will dan basic verb. Will itu digunakan ketika sesuatu yang kita bicarakan itu indikasinya itu akan terjadi atau kemungkinan besar terjadi karena sudah 99% probability gitu ya. Indicate both very high and very low. It's used to make a promise. Jadi misal ini bisa terjadi bisa tidak tergantung kan, tapi terjadinya memang 99%. Tapi saya beri contoh dulu ya. I'll be here at 6 tomorrow. Jadi kemungkinan memang aku akan berada di tempat itu. I'll be here. Aku akan di sini besok pagi jam 6 gitu ya. Ataupun misal aku tidak akan di sini besok jam 6 gitu. Jadi tidak akan terjadi di sini. Tapi tingkatnya kan 99%, berarti bisa digunakan di kalimat positif ataupun negatif, tapi persenannya tetap 99%. Kemudian one. One itu singkatan dari will not. One plus basic verb indicates a very low probability that something will happen. He won't be at the wedding. He won't be able to see you in such a big crowd. Dia tidak akan bisa melihatmu di kerumunan yang sangat besar. Dia tidak akan bisa melihatmu. Ya memang kerumun, misal ini kondisinya berarti kerumunannya itu memang ramai sekali sehingga memang tingkat probability-nya atau tingkat terjadinya itu sangat rendah. Kemudian ada kata hit shack, gitu ya. It's a very informal way to say to go to bed and sleep. Jadi hit shack ini merupakan informal way, merupakan cara informal ketika kita itu mau ngomong kalau kita mau tidur, gitu ya. Man, I was exhausted last night. I hit the shack as soon as I got home. Jadi kita bisa gunakan kalimat hit the shack, gitu ya. Kalau kita mau tidur, bilangnya gitu. Misal udah mau tidur tapi masih tanya-tanya tugas ini gimana gitu. Kita bisa bilangnya I hit the chair, I will hit the chair. Paham ya? Backlight. Kemudian yang selanjutnya ada backlight. To backlight means to prepare only very small suitcase or carry on for traveling. Be sure to backlight because we'll have to carry our bags part of the way. Jadi be sure, pastikan backlight. Backlight tadi apa? Prepare only small suitcase. Jadi mempersiapkan sesuatu yang sesimpel-simpelnya itu namanya backlight. Misal gini, nggak usah rempong-rempong, kita backlight aja. Berarti yang disiapkan tuh hal yang simpel-simpel aja, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, gitu ya, nggak usah rame-rame. Kemudian take care of can means to perform a task. Di sini contohnya, I was going to call a number, but my husband said he would take care of it. Jadi aku akan menelpon plumber itu tukang pipa, tapi katanya suamiku akan take care of it, berarti memperbaikinya, gitu ya. Will you hold the lawn for me? Sure, I'll take care of it. Jadi akan mengambil alih sesuatu yang dibicarakan itu namanya take care. Misal ada kerja kelompok, terus ada yang harus bikin PPT, misalnya gitu ya, mau presentasi per kelompok bikin PPT, kita bisa bilangnya I will take care of it, gitu ya. Tak garape gitu loh, bahasa Jawanya seperti tak garape. Pick up. To pick up means to grab something that is on the lower surface.
memungut sesuatu, itu namanya pick up. Kemudian di sini pick up can also means to meet and give a ride. Pick up can also means to meet, give rides to someone. You can go with us. We'll be glad to pick you up. Jadi pick you up itu sama dengan apa? Memberi tumpangan, give a ride to someone. Bonceng itu namanya pick up. To pick up can also means to learn easily. Jadi ketika sesuatu itu dipelajari dengan sangat mudah, kita bisa menggunakan kata pick up. I don't think you can pick up Italian just by going to Venice or vacation. Of course, we'll pick up a new useful phrase. Ini aku nggak yakin kamu bisa dengan mudah mempelajari bahasa Italia hanya dengan pergi ke Venice untuk berlibur. Kemudian happy medium. To reach happy medium means to agree by accepting some part of one argument and some part of the opposing argument. Contohnya di sini, his style was modern and hers was traditional. There is a happy medium by buying a old house and building in the modern furniture. Jadi happy medium itu misal gini, misal kita mau beli baju, kemudian bajunya itu ada cacatnya sedikit, tapi kita udah suka, ya udah kita terima. Itu namanya happy medium. Kemudian a bunch of itu apa? Means a lot of alternative expression, including quite a few and a number of. Bunch of itu berarti banyak. All bunch of friends are coming over tonight. She has quite a few admirers. Jadi bunch of itu sama dengan number of, quite a few. The same old thing. The same old thing itu apa? The same old thing is a way to indicate that activities are routine. Jadi sesuatu aktivitas yang rutin terjadi itu kita bisa memakai ungkapan the same old thing. Misal ada yang tanya, what are you up to these days? Ngapain aja gitu ya? Oh, you know, the same old things. Working, taking care of kids, going to school at night. Jadi the same old thing itu menandakan hal yang sama yang dilakukan sehari-hari. Misal kamu kerja, tiap hari bekerja dari pagi sampai sore, gitu ya. Kemudian malamnya belajar, gitu ya, kuliah, gitu. Kemudian ditanya temanmu, kamu sehari-hari sekarang ngapain? Gitu. Kamu bisa jawabnya dengan istilah the same old things, gitu ya. The same old things. Kemudian yang selanjutnya itu on the other hand. On the other hand is an expression that introduces an argument that is contrary or opposite. Jadi untuk menunjukkan sesuatu yang contrary atau bersimpangan dengan statement atau argumen yang lain, kita bisa pakai kata argument. Contohnya di situ, well, we could use our savings to buy the house. Iya, kita bisa pakai tabungan kita untuk beli rumah. Di sisi lain, we could use the money to visit your family in Ethiopia. Tapi di sisi lain, kita itu harus menggunakan uang kita untuk mengunjungi keluarga kita yang jauh di sana. Ini contohnya di Ethiopia. Jadi ini kan antara ini kata apa namanya sentence atau kalimat kedua dengan kalimat pertama itu kan berkebalikan. Oke lah bisa beli rumah, tapi kan buat dari tabungan. Tapi kan on the other hand, di sisi lain kita kan harus mengunjungi keluarga kita. Paham sampai sini ya. Kemudian since can mean because. Since itu sama dengan bisa diartikan dengan because. Usually indicate that something is convenient. I don't have an appointment for a haircut, but since I was in the neighborhood, I stopped by to see if you had time. I was going to home early today, but since you are here, I'll do your hair. Aku sebenarnya mau pulang ke rumah lebih awal hari ini, tapi karena kamu di sini, aku akan memotong
memotong rambut. Paham sampai di sini ya? Kalau ada pertanyaan bisa diajukan di kolom komentar, bisa sebutkan nama dan NIM, ataupun bisa langsung WhatsApp ke saya ataupun email ke saya. Semua sudah punya nomor WhatsApp sama email saya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan dipahami lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.